Gerakan Nasional Revolusi Mental. Wih, ini dari istilahnya saja sudah bikin bergetar. Sebuah revolusi di bidang mental manusia dan berlaku nasional. Berbagai kegiatan dilakukan, bahkan ada penghargaan yang namanya Revolusi Mental Award. Tapi bagaimana mengukur keberhasilannya? Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputro, sebagai tersangka. Djoko Saputro dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan dalam pengadaan jasa konsultansi di tahun 2017 dan merugikan negara 3,6 miliar rupiah. Djoko Saputro adalah penerima penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu the best leader di tahun 2018, tahun ini. Menurut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, tak ada jaminan penerima penghargaan tak korupsi. Ironi, memang banyak terjadi di negeri ini. Yang barusan, penerima penghargaan Revolusi Mental sebagai the best leader menjadi tersangka korupsi karena dituduh mencari keuntungan pribadi. Sebelumnya di bulan November, KPK menetapkan 18 tersangka karena dituduh mengorupsi duit pembangunan Tugu Anti Korupsi terjadi di Pekanbaru. Bahkan ada Menteri Sosial yang berambisi untuk mengentaskan kemiskinan justru menjadi tersangka korupsi PLTU Riau I. Belum lagi sejumlah kepala daerah dan anggota dewan yang main-main duit anggaran. Ini semua di era revolusi mental tengah digaungkan. Karena kasus yang paling besar menimpa negeri ini pertama adalah kasus suap, ya. Kedua, kasus kedua adalah masalah pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini komitmen dari bapak-bapak di eksekutif maupun legislatif juga kita harapkan supaya tidak nitip, supaya tidak markup, ya kan? Soal korupsi sudah teramat keterlaluan di negeri ini. Kita pernah terkejut. Ada korupsi anggaran kitab suci. Ada pejabat polisi korupsi anggaran simulator mengemudi. Bahkan ada calon anggota dewan yang kampanye katakan tidak pada korupsi, kini mendekam di penjara karena korupsi. Soal revolusi mental, Kemenko Kesra bersalin nama menjadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Harapan publik ditaruh pada sosok Menko perempuan pertama itu. Apakah harapan itu terlalu membebani? Tingkat keberhasilan revolusi mental bukan pada banyaknya kegiatan dan serapan anggaran, tapi pada perubahan perilaku orang, dan kadang itu perlu teladan. Atau barangkali, teladan itu yang kini jarang ditemui. Atau tak ada lagi. Di era revolusi industri keempat, salah satu yang terdampak adalah soal pinjam-meminjam uang. Sekarang dikenal yang namanya fintech, peer-to-peer lending. Tapi ternyata, para rentenir alias lintah darat juga tak mau ketinggalan. Mereka juga ada yang belajar dan akhirnya menguasai teknologi informasi. Para rentenir bin lintah darat sekarang sudah mencari mangsa menggunakan media online. Dengan iming-iming kemudahan meminjam uang, mereka tak segan mengancam korban ketika menagih hutang. Pos pengaduan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut dari 4 November hingga 25 November 2018 saja, ada 89 fintech yang dilaporkan. 25 diantaranya bahkan resmi dan terdaftar di OJK.
Ada 1.330 laporan yang masuk ke LBH Jakarta. OJK bilang laporan itu belum jelas. Ayolah, tak usah beradu argumen soal jelas tidaknya, seolah tak mau bertanggung jawab. Verifikasi saja. LBH Jakarta juga jangan mempublikasi sesuatu yang belum terverifikasi. Tapi bisa jadi jumlah aduan itu hanya puncak gunung es. Jumlah para nasabah yang menjadi korban bisa jadi melebihi data yang dilaporkan. Regulator tak tutup mata kan? Kasihan nasib para nasabah. Setiap kali ditagih bisa jadi sebuah ancaman, intimidasi, bahkan pelecehan. Para penagih utang juga tak segan menghubungi orang-orang di sekitar nasabah. Jadi kalau tiba-tiba Anda menerima telepon dari nomor tak dikenal, bisa jadi itu penagih utang yang minta tolong pada Anda untuk nagihin utang pada orang yang Anda kenal. Bagi mereka yang mau pinjam uang, kadang-kadang memang serba salah. Karena kebutuhan yang memaksa, darurat, dan lain sebagainya. Seolah tak ada pilihan lain. Tapi sekali lagi, pikir-pikir deh, kalau mau meminjam uang, ingat risikonya.